Selamat malam, saya Yosi Emanuel dengan NIM 057 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2024 Universitas Trisakti. Di sini saya ingin membahas untuk proposal eksplorasi kepada PT Aneka Mining Nasional. PT ini kebetulan memiliki IUP di sekitar Aceh Selatan ya. Kita bisa lihat selanjutnya nanti akan saya bahas. Jadi kesampaian daerahnya saya sendiri akan mulai dari kampus Agrogol Trisakti. Saya menggunakan pesawat ke sana dan lanjut menggunakan travel. Nanti untuk lebih jelasnya saya bisa jelaskan di pembiayaan, dan di sini kira-kira saya akan memakan waktu sekitar 13 jam untuk ke sini. Oke, di sini ada peta administrasi. Peta ini berguna untuk lebih menspesifikkan di mana kita akan melakukan eksplorasi. Jadi data yang kita cari itu bisa lebih tepat sasaran begitu, enggak cuma di area mana-mananya, karena ini kan lebih kecil, kita juga bisa lebih spesifik mencarinya. Yang tadi itu bagian desa-desa. Selanjutnya ada peta dari Google Earth. Kita bisa lihat sendiri, dia ini berada pada zona subduksi ya. Jadi kemungkinan ada mineralisasi seperti skarn gitu, atau epithermal atau porfiri ya. Tapi nanti kita lihat lagi, kita tinjau. Oke, di sini ada peta hutan, kawasan hutannya, dan bisa dilihat di sini sendiri bahwa kawasan IUP kita ini berada 90%-nya itu berada pada hutan lindung. Jadi kita tidak bisa menambang di bagian sana, kecuali kita mau nambang underground ya, dan itu perizinannya bakal lebih ribet, dan kita sendiri belum tahu itu visible atau enggak sih. Apalagi kalau dari data yang saya cari-cari ini kurang ada data yang benar-benar mendukung begitu ya. Jadi saya akan lanjut eksplorasi di bagian putihnya saja, karena bisa berpotensi lebih visible, karena kita bisa izinnya lebih simpel, mungkin selanjut itu bisa juga lebih gampang kan ditambang karena dia dekat laut, jadi bisa langsung dibawa begitu. Selanjutnya ada peta geologi. Jadi dari kawasan yang bisa kita tambang tadi yang di luar hutan lindung itu berada pada beberapa formasi. Yang paling utama itu granit sama 2, ada formasi limestone member dan aluvi muda. Jadi kemungkinan di sini akan ada skarn, tapi karena kita nggak tahu gimana mineralisasinya, kita bisa interpretasi dulu bahwa ini marmer. Marmer itu jadi bahan galian industri juga. Di sini juga ada granit kan besar. Jadi kita bisa ngambil antara si granit ini atau marmer, dan di bagian sini ada aluvial, tapi saya sendiri tidak menemukan data yang mendukung di bagian sini tentang aluvialnya sebagus apa begitu. Ini ada peta topografi menunjukkan bahwa daerah ini pegunungan. Ini peta tata guna lahan. Kita bisa lihat sendiri bahwa daerah kita benar-benar di daerah belukar. Selanjutnya ada pembiayaan. Jadi yang pertama kita mulai dari desk study. Pertama kita pakai yang tadi, peta geologi online, itu gratis. Google Earth juga kalau transfer lokal itu anggap 500 lah, karena kita gak terlalu spesifik ya. Selanjutnya step 2 itu reconnaissance. Kita survei, kita suruh 2 orang geologis itu 2 hari, kita upah 110.000 per hari. Jadi totalnya 440.000. Ini kita menggunakan rating orang daerah sana ya. Selanjutnya ada transfer lokal, sewa motor lah ibaratnya, 100.000 sehari, jadi 400 untuk 2 orang. Selanjutnya ada konsumsi lapangan.
kita 3 kali sehari makan 2 orang 2 hari juga. Jadi kita bisa anggap makanan di situ rata-rata sekali makan 25.000. Jadi budget kita untuk makan itu 300.000. GPS kita bisa sewa. Jadi tapi di sini kita anggap kita udah ada aja. Jadi biayanya nol, sama seperti dokumentasi foto sangat mudah lah, bisa menggunakan HP, jadi nggak ada biaya. Selanjutnya ada step ketiga, pemetaan geologis semi detail. Jadi kita ada buat lintasan lah begitu ya. Jadi kita panggil senior geologisnya 1 orang 4 hari dan asistennya juga 1 orang 4 hari. Jadi ratingnya bisa sekitar jadi ini 2 juta dan 1 juta. Selanjutnya ada transport untuk mereka tadi, geologis. Konsumsi juga kita anggap sama seperti tadi. Akomodasi lokalnya kita misalkan nginep lah di daerah Subarang, itu ada yang 130.000 per malam. Jadi kita bisa kali totalnya 780. Untuk peralatannya kita bisa minjem dari kampus lah, gratis ibaratnya. Selanjutnya ada kita mau tes speed di sini. Kita bisa pakai eskavator, itu yang kecil aja, kita bisa sewa 1 hari 8 jam. Kita bisa lihat rate di sini 165 per jam. Selanjutnya ada operatornya, kita udah anggap masuk dalam sewa lah. Terus BBM-nya juga dipertimbangkan 6.800 per liter. Tenaga lapangan juga untuk ngambil sampel-sampelnya 110.000 per hari untuk 2 orang itu. Selanjutnya ada kantung, itu anggap 100.000 aja. Untuk dokumentasinya itu udah termasuk lah, tinggal pakai HP. Selanjutnya kita ada preparasi sampel. Kita anggap karena kita tadi mengambil di bagian granit, dan kebetulan karena saya sendiri tidak mau memberikan beban yang berat kepada perusahaan, jadi saya tidak memberanikan mengambil keputusan untuk ngebor, karena saya pikir granit agregat lebih bagus daripada kita maksain granit yang itu, dimana daerah kita kan kecil, belum pasti juga granit yang kita dapatkan itu granit yang utuh begitu. Selanjutnya uji-uji, terus ada survei seismik. Kita karena nggak pakai bor tadi, tapi kan kita tetap mau ngelihat ketebalannya, kita pakai geofisika seismic refraction, itu 2 lintasan, kita anggap 8 juta. Mobilisasinya juga kita udah masukin dalam paket itu. Tenaga lapangan juga sama seperti tadi, akomodasi timnya, tempatnya sama juga. Dan selanjutnya tahap akhir kita bisa estimasi volumenya menggunakan Excel gratis sendiri ya. Jadi selanjutnya ada laporan eksplorasinya, kita susun juga, susun itu anggap biaya perin aja. Selanjutnya ada transportasi, kita dari Jakarta CGK ke Banda Aceh itu rata-rata 1.700.000. Selanjutnya kita travel dari Banda Aceh ke Tapak Tuan itu 228.000. Ini kali 2 orang ya, karena PP tadi, dan kita menggunakan 1 bus itu juga. Transport lokal kita pakai mobil sewaan dari Tapak Tuan ke Subarang itu 100.000. Sewa mobilnya driver 450 per hari. Sudah masuk semua dari mobilnya, driver, dan BBM. Living cost untuk si kita sendiri itu hotel di Tapak Tuan itu 1 malamnya itu sama tadi 130. Makan hariannya juga sama, uang saku juga
Untuk komunikasi anggap beli internet begitu atau kuota, kita pakai totalinnya sekitar inilah 50 per hari kita bulatkan. Jadi total biaya untuk eksplorasi kita ini sangat murah karena tidak ada pengeboran begitu. Terima kasih.